adalah kabar baik. Kabar baik adalah kabar yang membuat orang yang mendengar atau membacanya bahagia, senang dan merasa dihargai. Setiap manusia mengharapkan datangnya kabar baik. Tidak pernah ada seorang pun yang mengharapkan kedatangan kabar buruk. Demikian dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma. Dikatakan mengalami ketersesatan. Sementara bangsa-bangsa bukan Yahudi telah mendapatkan kebenaran. Hal itu disebabkan karena mereka mengejar kebenaran bukan karena iman tetapi karena perbuatan. Roma 10 ayat 2a. Sampai 3 oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Ini menjadi kabar buruk yang diterima oleh orang-orang Yahudi. Dan hal ini membuat Rasul Paulus berduka atas mereka semua. Orang-orang Yahudi ini membutuhkan kabar baik yaitu berita tentang keselamatan. Roma 10 ayat 9-10 menuliskan cara untuk memperoleh keselamatan yaitu dengan cara mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian. Orang-orang Yahudi butuh berita ini dan harus ada orang yang memberitakannya kepada mereka. Orang-orang di sekitar kita pun mungkin adalah orang-orang yang sama dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma. Mereka berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Mereka berusaha melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Mereka membangun ibadah yang baik di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Sebagai orang yang mengerti akan jalan keselamatan, kita tahu apa yang mereka lakukan adalah sia-sia. Lalu bagaimanakah sikap kita? Apakah kita akan berdiam diri atau kita akan memberitakan kabar baik kepada mereka? 3. Berita yang harus didengar semua orang. 1. Berita damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Yesus berbicara tentang damai sejahtera yang sejati itu kepada para murid-Nya setelah perjamuan terakhir mereka bersama. Di sanalah Dia menyiapkan mereka untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan segera terjadi. Kematiannya, kebangkitannya, dan kedatangan Roh Kudus. Yesus menyatakan bahwa damai sejahtera yang diberikannya tidak seperti yang diberikan dunia ini. Lewat pernyataan itu, Dia ingin para murid tetap mengalami damai sejahtera sekalipun kesulitan akan mereka hadapi. Kemudian, ketika Yesus yang telah bangkit muncul di hadapan para murid yang ketakutan setelah kematiannya, Dia menyapa mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yohanes 20 ayat 19. Itu sebabnya beritakanlah berita damai sejahtera. Nahum 1 ayat 15a. Janganlah menjadi penyebab kekacauan, ketakutan, kekhawatiran dan yang berbentuk ancaman. 2. Berita keselamatan. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersaksi tentang Yesus Kristus ke seluruh penjuru dunia ini. Kisah 1 ayat 8. Gereja terpanggil untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19-20. Menjadi saksi Kristus adalah tugas gereja sepanjang masa. Gereja sejak zaman rasul-rasul terus bersaksi untuk mengabarkan Injil sampai saat ini. Karena kesaksian gereja itulah orang percaya terus ada di dunia ini. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada nama lain. Kisah 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan untuk memperoleh keselamatan maka harus mendengarkan Injil dan percaya. Kisah 16 ayat 31 Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Beritakan saja. Kapanpun dan dimanapun karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Iman orang-orang kepada Yesus akan timbul dari mendengarkan berita Injil. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Urusan yang utama di dunia ini adalah urusan keselamatan. 3. Perlu juga diingatkan kabar buruk. Dalam Roma 3 ayat 9 kita dapat membaca bahwa kabar buruk tersebut adalah bahwa semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Kabar buruk tersebut adalah bahwa semua orang, baik besar, kecil, kaya, miskin, semuanya telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaannya. Roma 3 ayat 23 dan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi,
Konsekuensi dari dosa adalah kematian yang kekal. Dan yang membuat kabar tersebut menjadi jauh lebih buruk adalah manusia dengan segala usahanya tidak akan pernah bisa membayar dan menebus harga dari dosa tersebut. Dosa yang melekat pada diri manusia tetap menuntut adanya penebusan. Sebagai konsekuensi dari dosa tersebut, walau perbuatan baik apapun yang dilakukannya, kecuali dia percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Karena Yesus Kristus sudah menggantikan posisi kita, menanggung penghukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Dia menderita, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan melalui kebangkitannya maut telah dikalahkan. Dan kita beroleh pengharapan di dalam Dia, di dalam kasih karunia-Nya. Tidak ada kabar baik yang jauh lebih baik dan lebih besar dari apa yang Yesus tawarkan ini. Jadi sudah seharusnya lah kita mengambil bagian dalam mengabarkan kabar baik tersebut juga ke orang-orang di sekitar kita. Matius 24 ayat 14. Pemberitaan Injil adalah tugas yang harus melekat pada gereja. Matius 28 ayat 19-20. Pemberitaan Injil adalah sebuah kesukacitaan, di mana pemberita dan penerimanya sama-sama bersukacita. Anak-anak Tuhan adalah pembawa kabar baik, berita damai sejahtera, berita keselamatan. Kabar di mana ada pemulihan dan pertolongan juga penebusan di dalam Yesus. Beritakanlah kabar baik itu dan jadilah juga bagian dari kabar baik itu, yakni dengan hidup dan berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan juga 1 Korintus 9 ayat 27 tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadilah berkat. Sehingga terjadi seperti Matius 5 ayat 16 demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Renungan hari ini. Keselamatan jiwa adalah tugas utama kita orang percaya. Pokok doa. Kita semua jadi pembawa kabar baik dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita bertemu. Hikmat hari ini. Kedatangan saya begitu indah bagi jiwa-jiwa terhilang. Ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung kami, tempat berlindung yang Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung kami, tempat berlindung yang Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung kami, tempat berlindung yang Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung kami, tempat berlindung yang Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat
tempat berlindung kami, tempat berlindung yang teguh di dunia. Tempat, ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung kami, tempat berlindung yang teguh di dunia. Tempat, ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung kami, tempat berlindung yang teguh di dunia. Tempat, ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung kami, tempat berlindung yang teguh di dunia. Tempat, ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung kami, tempat berlindung yang teguh di dunia. Tempat, ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung kami, tempat berlindung yang